Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. teman-teman semua, yang insya Allah hari ini kita akan kembali bertemu, ngobrol ya, membahas dan menceritakan semua yang ada pada hari ini. Ya, tentunya akan dibersamai oleh teman-teman anak-anak SMA ya, yang sudah hadir pada hari ini, yaitu ada Muhammad Al-Fatih dan Heti. Oke, kita langsung saja dari Muhammad Al-Fatih dulu ya. Ini sesuai dengan tema ya. Hari ini kita akan membahas gimana sih kehidupan anak SMA, kemudian apa saja yang menjadi kisah-kisahnya, kemudian perjuangannya juga termasuk apa saja yang membuat mereka termotivasi, termasuk juga langkah awalnya sampai nanti di akhir mereka ingin meninggalkan sekolah yang mereka cintai. Oke, langsung saja nih, udah hadir berdua, pas nih kita cari perwakilan. Dua-duanya anak mana? Sekolah mana? SMA 2. SMA Negeri 2. Oke, dari salah satu dulu nanti ya. Oke, dari awal dulu ini. Alasan kalian masuk Semanda, SMA 2. Dari Pati boleh, dari Heti boleh, mana dulu? Dari Fatih. Pati dulu. Apa nih alasannya nih? Kok bisa sampai masuk SMA 2? Apa diajak kawan, apa termotivasi kakak kelasnya dulu, apa yang lainnya? Oke, boleh diceritakan singkat. Alasan masuk SMA 2 itu gara-gara SMA 2 itu lagi naik daun. Oke. Lagi populer-populernya di saat itu. Hmm. Jadi orang pada menggebu-gebu untuk masuk SMA 2. Sampai muridnya lebih dari 500-an waktu itu. Yang diterima cuma 300 lebih. Itu di tahun berapa berarti masuk dulu ya? Itu di tahun 2022. 2022 ya? Iya, 2022. Oke. Dari Hati, ke Pati tadi singkatnya. Alasan masuk SMA 2 tuh yang pertama mungkin karena gak terlalu jauh dan gak terlalu dekat dari rumah aku yang sebenarnya. Oke. Tapi sebenarnya kalau misalnya dihitung pakai logika sebenarnya jauh karena aku sendiri kan gak tinggal di Harga Makmur. Ya. Terus yang kedua tuh sekolahnya tersembunyi, jadi nggak di pinggir jalan gitu. Ya nggak terlalu ramai lalu lalang. Iya benar. Terus juga akreditasinya A dan yang terakhir adalah karena siswa yang masuk jalur prestasi ke perguruan tinggi negeri itu banyak. Luar biasa ya dari kakak-kakaknya Iya, dulu ya. benar. Nah, ngomong-ngomongin tempat tinggalnya nih, boleh biar teman-teman semua tahu ya. Mungkin kawan-kawan dari satu SMA maupun SMA lain nih, nama lengkap kemudian asal SMP-nya dulu ya. Siapa tahu ada satu SMP dan tempat tinggalnya tadi. Boleh Siapa duluan? Siapa dulu? Oh iya. Halo semuanya, aku Heti Kurniadi Sanjaya, biasa dipanggil Heti. Aku dari SMP Negeri 58 Bengkulu Utara, tepatnya di Simpang 5 Denam. Denam ya, Ketahuan ya? Iya, di daerah Ketahuan. Sekitar Ketahuan. Rumah aku juga aslinya di sana. Oke. Tempat tinggal sekarang di? Tempat tinggal sekarang di Gunung Alam. Gunung Alam. Iya. Oke. Tuh, Heti Kurniadi Sanjaya. Selanjutnya, Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih, sering dipanggil Fatih. Tempat tinggal di Karanganyar 1, SMP di Pondok Pesantren Aliman Mukomuko. wih, dari Muko-Muko ini ya? Dari Mukomuko. Bentar. Untuk pesantren tadi ya? Ya, Oke, Heti sama Fatih tadi. Nah, untuk teman-teman, ini ada kawan-kawan sekelasnya mungkin, Bapak Ibu Guru ya, yang menonton, nah, boleh nanti disapa. Oke, ini dari awal perjalanan dulu masuk di SMA nih, Heti sama Fatih juga. Kalian dulu, waktu masuk kalian udah 10. Nah, kebetulan juga. Jadi, apa ini kesan pertamanya waktu duduk di kelas 10? Nah, sudah mungkin dulu motivasi masuk SMA 2 apa, kemudian tiba-tiba masuk merasakan sendiri di bangku kelas. Apa yang jadi kesan pertamanya? Nah, boleh diceritakan apa dari gurunya dulu, apa dari lingkungannya? Wah, terus apa gimana? Boleh, silakan. Gantian. oh Fatih. Fatih dulu. Kesan pertama itu yang pastinya udah pasti canggung, Pak. Canggung. Karena belum punya teman yang benar-benar teman dan belum kenal gimana sikap teman. Dan juga pelajaran yang awalnya itu SMP yang mudah, yang menurutnya masih standar, masuk SMA jadi kayak kok berlebihan gitu. Jadi kaget gitu karena masih kelas 10. Ya, termasuk agak beda juga ya karena tapi pondok pesantren tuh ya. Iya. Nah, jadi agak beda jauh. Beda juga ya. Jadi canggung namanya ya. Nah,
pertama masuk SMA, mungkin dulu SMP-nya wah anak alim nih. Heti, gimana Heti? Kalau aku sih Pak, ada dua kesan. Yang pertama ambis, yang kedua cupu sih. Wah, gimana Nah, tuh? jadi kalau ambisnya tuh pertama masuk tuh emang benar-benar masuk di kelas yang bisa dibilang oh nih orang-orang pintar semua nih gitu. Jadi Ya. emang ambis banget Oh, gitu iya, iya. awal-awal kelas 10 dan juga kalau misalnya berangkat sekolah tuh pagi banget. Hmm. Nah, terus yang kedua cupu. Cupu tuh lebih kayak membawa tradisi-tradisi yang masih di SMP ke bawah ke SMA gitu dan juga nggak Oh, terlalu iya. memperhatikan penampilan. Masih kayak bodo amat lah. Ya, kelas 10 ya, Iya. wajar ya. Oke, karena memang di mana lingkungan kita sekitar itu pasti akan mempengaruhi kita. Iya, Kalau benar. mereka juga nampak, oh ambisi nih, nah, kita juga harus Iya, lebih benar. dari mereka kalau bisa. Oke, itu bisa. Nah, eh, setelah tahu ini di sekolahnya, ini kira-kira mulai merasakan sistem pembelajarannya tuh gimana sih di selevel SMA misalnya kan tadi baru pertama kelas 10 ya. Kemudian apa dari pendidikan yang diberikan oleh guru-gurunya apakah keras, apakah dengan kasih sayang, apa dengan cara berpikir yang bagus, melatih pola pikir. Nah, pendidikan dari gurunya gimana ya. Kemudian juga dengar-dengar adik-adik kalian kelas 11 dan kelas 10 ini beda kurikulumnya dengan kalian kan? Benar. Nah, itu kira-kira gimana? Boleh diceritakan nggak? Itunya tadi, sistem pendidikan dan pengajaran dari guru, termasuk kurikulum tadi. Setahu kalian dan yang kalian rasakan sendiri. Nah, boleh. Iya. Oke, jadi kalau misalnya dari apa namanya cara guru mengajar itu pasti beda-beda ya kan Pak? Kan karakteristik guru itu pasti beda-beda. Nah, terus tapi setiap guru tuh pasti memperingatkan tentang attitude. Etika. Itu etika. Iya, yang pertama etika. Jadi itu yang aku senengin juga. Jadi setiap guru tuh pasti bakal mengingatkan tentang etika kita. Selain kita belajar, kita juga harus beretika sebagai seorang murid gitu. Terus kalau misalnya perbedaan sistem kurikulum itu jauh berbeda banget karena kami adalah penutup K13 kan, kurikulum 13. Sedangkan adik-adik kelas kami yang kelas 10 dan 11 itu tuh pakai kurikulum merdeka. Nah, gimana cerita-cerita dari mereka tuh? Kalau dari sepenglihatan aku Pak, mereka tuh lebih banyak ke pengerjaan proyek. Proyek ya, proyek-proyek P5 gitu. Ya. Terus lebih banyak ke implementasinya ke kehidupan sehari-hari itu gimana gitu kayak misalnya membuat limbah menjadi barang-barang yang berguna dan lain sebagainya. Itu jadi menurut aku perbedaannya cukup signifikan dan juga setahu aku itu kalau misalnya kami kurikulum K13 itu menerapkan prinsip kompetensi dasar sedangkan mereka itu capaian pembelajaran. Iya, betul. Ya, jadi bisa dibilang sangat jauh berbeda ya. gitu. Dan juga mereka kan sistemnya nggak ada kayak penjurusan IPA IPS. Jadi mereka tuh lebih ke fase ABC. Nah, kalau di fase A itu katanya dari tingkat kelas 1 2. Kalau misalnya yang B 3 4 dan yang C itu 5 6. Oh, tergantung minat ya. Iya, tergantung minat bakat mereka jadi. Iya. Nah, ini Pati nih yang Pati sendiri rasakan pendidikan dari para Bapak Ibu guru yang sekarang. Gimana tuh perbedaannya dari yang Pati rasakan dengan yang Pati lihat sama adik-adiknya? Oh, kalau dari Fatih ya Pak, untuk K13 ini cara mengajarnya kurang seru Pak. Kurang seru ya? Bukannya iri atau apa ke adik kelas sebelah. Cuman untuk yang pelajaran K13 tuh yang dituntut cuman belajar gitu aja. Nggak ada kayak kayak kreasi gitu. Nggak ada. Jadi untuk yang kurikulum merdeka itu kan lebih banyak ke kreasi, seru-seruannya di luar gitu, praktek. Nah, jadi lemahnya di K13 itu cuman ke uang Pak mungkin. Karena kan butuh ngeluarin modal untuk mau buat apa gitu, mau buat praktek. yang kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka. Nah, unggulnya yang kurikulum K13 itu lebih kurang ke duit. Jadi lebih ke materi aja sih Pak. Ada plus minusnya masing-masing. Iya, pasti. Tentunya ya ada hikmahnya di setiap siapa yang mengemban masa-masa itu. Oke, luar biasa tadi dari pandangan sistem pendidikan termasuk kurikulum tadi ya. Nah, ini boleh diceritakan nih kepada pemirsa atau sahabat podcast ini. Gimana sih sebenarnya keadaan di SMA 2 nih? Nah, kalian kan murid nih, mungkin dari
gedung-gedungnya boleh ceritakan sedikit, kemudian kegiatan-kegiatan besar yang diikuti atau dilaksanakan sendiri, itu apa saja, gedung-gedungnya apa saja, apakah ada yang baru apa gimana, boleh dari Patih Oke, baik. biar tahu nih. Sekarang di SMA 2 sudah ada yang diperbarui. Seperti kayak masjid, yang masjidnya dulu sederhana, sekarang udah ada plafon dan besi-besi pagarnya udah semakin tinggi. Udah lebih baik ya. Iya ya Pak, udah makin bagus lah daripada yang kemarin. WC-nya juga udah ditambah. Ada lab-labnya ada. Lab-labnya masih Lab seperti fisika, lab biasa. kimia, ya. Seperti biasa, lab fisika, lab kimia, lab komputer, lab bahasa, dan masih banyak lainnya. Tuh. Itu. Terus, sambung. Kalau misalnya gedung-gedung di SMA 2 tuh udah banyak banget dan cukup lengkap, terutama di di lab itu udah lengkap, ada lab biologi, fisika, kimia, dan itu berfungsi dengan baik, dengan semestinya. Terus kalau misalnya toilet juga udah banyak. Kalau ruang kelas mungkin banyak juga ya? Iya, banyak juga, karena ditambah satu lagi kan Iya, yang iya. kelas 11 itu, jadi makin banyak. Kalau kegiatan-kegiatannya gimana? Nah, apa aja yang ini pernah dilakukan yang besar, apa yang seru gitu? kalau untuk saat ini mungkin kegiatannya tuh seperti anak OSIS menyegerakan Liga Semanda. Liga Semanda ya. Ya, Liga Sekarang Semanda. lagi ini ya, Iya. proses ya. Lagi proses Iya, belum selesai. ke 8 besar ya, Pak. Terus mengikuti anak Semanda nurunin 3 tim untuk lomba di Spora Cup. Oh, di Spora Cup. Untuk yang lomba futsalnya. Masih banyak yang lainnya, cuman apalagi ya, Ti? Ya itu. Kalau tahun kami waktu Biasanya- itu kelas biasanya- 11 kan ada kemah blok. Oh, kemah blok Iya, itu ya? kemah blok. Jadi itu seru-seruan bareng kelas sih. Kalau juara-juara sekolah itu biasanya apa? Ini ya, drum band biasanya, pawai. Oh, Daerah sekolah ya? Iya, Iya. event besar itu ya. Iya. Pawai kemarin juara satu juara juga. satu ya? Iya, juara satu. Juara satu itu guys. Oke, luar biasa. Nah, itu tadi sekilas tentang SMA 2 ya, dari lab-labnya ya, dari gedung-gedung kelasnya, kemudian kantinnya ada juga lengkap ya. Kantinnya. Koperasi Lengkap. juga. Koperasi juga ada. Sekarang ada 6 ya kantin. Ya. Nah, Iya, kantinnya enam ada 6, kantinnya. luar biasa. Banyak. Pasti mereka ini pada habis duitnya, jajan terus. Oke, nih. Selama sekitar 2,5 tahun sudah ya kalian ya. Iya. Nah, ini apa sih yang momen yang paling diingat sampai sekarang ya? Memang benar-benar kalau diomong SMA 2 atau diomong tentang kalian, tentang anak SMA itu langsung ingat gitu. Nah, misalnya, itu momen yang mana itu boleh disampaikan. Nah, biasanya ada anak SMA nih momen-momen yang diingat nih. Oke, boleh dari hati nih. Kalau aku sih pastinya momen sama teman-teman sekelas sih, apalagi huru hara kalau misalnya mau ikut event yang mengatasnamakan kelas gitu. Itu pasti ada dulu huru haranya, entah huru hara ribut lah sana sini, saling egois dan lain sebagainya. Suasananya ya. Iya, suasana yang huru haranya itu yang bikin. Tapi biasanya kalau misalnya ada huru hara kayak gitu tuh hasilnya bakalan maksimal. Oh iya. Jadi nggak mengecewakan. Iya, antusias. Suasana di kelasnya ini. Iya, suasana di kelas, momen yang paling diingat. Oke, jadi berarti kalau untuk saya momen waktu ngurus kegiatan angkatan, Pak. Wah, mantap itu, gimana tuh? Yang kemarin tuh ya? Iya, yang kemarin yang ada foto bersama, naik party segala macam. Ada foto bersama, kemudian ada malam itu ya? Iya, naik party. Buat video itu ya. Itu nggak bisa dilupakan, Pak. Ini panitianya nih berarti? Iya. Iya, kebetulan panitia. Iya, panitianya dua-duanya nih. Oke, itu. Jadi mereka ini ada kalau di SMA 2 dan ya termasuk rata-rata SMA ini ada namanya angkatan sekolah ya namanya. Kadang ada membuat videografisi, kemudian ada foto-foto angkatan, foto kelas, dan sebagainya. Ini kebetulan mereka wanitanya nih. Nah, jadi itu momen-momen yang Patih nggak bisa lupakan nih, bakalan nanti sampai kapanpun. Oke. Nah, biasanya anak SMA itu juga apalagi yang memang proaktif nih. Ini banyak mengikuti kegiatan, entah itu di luar, entah itu di dalam. Nah, terkhususnya di dalam ini, ekstrakurikuler nih. Nah, apa aja ini yang pernah diikuti, bahkan mungkin sekarang masih diikuti di sisa-sisa akhir. Sisa-sisa. Nah, iya nih. Nah, boleh nih diceritakan apa aja lah yang pernah diikuti. Nah, baik yang memang proaktif ataupun yang memang bisa diikuti kadang-kadang. Boleh sampaikan.
Dari Fatih ya Pak. Ya, biar pembinanya juga tahu nih, ya, bangga nih. Jadi kalau misalkan yang bagian aktif, Fatih aktif di bagian basket, Basket. silat, Silat. itu cuma 2 itu Pak. Hmm. Nah untuk yang bagian nggak aktif itu ada pramuka sama mading. Tapi pernah Nah ngikuti ya? untuk bagian pramuka itu pernah ngikutin, cuman yang mading nggak pernah ngikut, itu pun gara-gara nggak sengaja nulis nama Pak. Oh, Jadi di rapot tuh tetap ditulis iya, kalau di iya. sana ada mading. Tandai nih Fatih. Ya, Gitu. berarti basket sama silat ya? Silat Ya. di sekolah juga ya? Iya Pak. Sama Pak Des? Ya kalau misalkan ada hari guru, hari-hari besar kan, dia yang ditampilin anak Oh silat. iya, iya. Betul. Kalau Eti, apa aja Eti? Kalau aku yang aktif cuman basket sih, Pak. Basket. Tapi kalau misalnya ditanya yang pernah diikuti, itu ada Rohis, terus English Club. Tapi English Club ini udah lumayan kurang aktif sekarang. Oh iya, iya. Padahal ekskulnya Bagus ya. bagus ya. Terus genre juga pernah, TMR juga pernah. Udah. Iya, gitu aja. yang semacam itu ya? Iya. Semacam. Oke, luar biasa ini. Kayaknya mereka ini emang aktivis-aktivis sekolah ini ya. Besok harus diteruskan kalau kuliah nih. Ya, siapa tahu nanti lanjut di kuliahan itu biasanya aktivis yang memang jiwanya jiwa berorganisasi. Nah, itu bakal dilanjutkan terus itu sampai nanti jadi orang-orang sukses ya. Oke, luar biasa. Kalau bicara biasanya banyak kegiatan tuh biasanya juga mungkin ada yang diberikan ke sekolah ini prestasi ataupun untuk diri sendiri yang bisa dibanggakan gitu. Nah, ada nggak selama ini yang bisa dibanggakan Bapak Ibu guru sekolah atau ya mungkin paling nggak diri sendiri bangga gitu. Nah, ada nggak sejauh ini? Udah. Nah, apa itu? Kalau misalnya prestasi yang didapat ya bisa dibilang. Iya, pokoknya yang bisa dibanggakan. Oh iya. Nah, Jadi waktu kelas 11 kemarin dapat paski provinsi sih. oh, Iya, ngibar ya? jadi paskibraka provinsi Paskibra, yang ngibar. provinsi ya, ya. Nah, terus yang lainnya mungkin OSN kabupaten, tapi OSN kabupaten fisika peringkat 2, tapi nggak masuk passing grade. Jadi iya, iya. nggak lanjut ke provinsi. Oh, luar biasa. Terus event terakhir mungkin English competition dapat perak. Itu yang mengadakan? Itu online sih. Online ya? Iya, online. Dapat perak? Iya, Oh, dapat luar perak. biasa nih. Ya, selevel online. Nah, online itu biasanya diikuti mana aja. Iya. Bisa diikuti. Iya. Dapat perak sudah luar biasa menyingkirkan yang lain-lain. Paskibra juga tadi ya, pengibar. Nah, sekarang berarti PPI ya? Iya, Nah, benar banget Paskibra PPI. Indonesia Provinsi. Oke, dari Fatih? Dari Fatih, yang pertama itu juara 3 ODSN pencaksilat. Juara 3 ODSN pencaksilat. Ya. Oke. Terus yang kedua, kemarin pernah ikut lomba Paskibra di sini, cuman antar provinsi Pak. Antar provinsi. Ya itu harapan 1 cuman. Yang menyelenggarakan di mana itu? Di Bupati Cup. Bupati Ya, Cup ya? Iya, Bupati Cup tapi tingkat provinsi gitu loh, Pak. Itu di Bengkulu Utara? Iya, di Bengkulu Utara, di Pemda waktu itu. Oh, di Pemda waktu Iya. itu ya. Itu juara berapa? Harapan 1. Harapan 1 Iya, ya? harapan 1. Kami kan setim. Oh, satu setim klub juga. gitu loh. Oh, iya, iya. Oh, ini Fatih juga paskib ini ya sekolah ya? ya Paskib sekolah. Ada lagi? Stasinya? itu aja deh Pak. Pencak silat tadi ya? Ya. Silat sama lomba paskib tadi ya? Oke, ngomong-ngomong menjadi murid ini, murid itu kan ya pastinya memang yang paling banyak itu dapat pengajaran atau pendidikan entah moral, entah secara pengetahuan itu dari Bapak Ibu guru di sekolah ya, Iya, benar. namanya pelajar. Nah, selama ini sesudah kalian sekolah di SMA 2 yang menjadi guru ibaratnya yang selama ini favorit atau menginspirasi misalnya yang mengubah hidup kalian lebih baik misalnya atau pola pikirnya, etika atau akhlaknya. Nah, boleh nih disampaikan biar Bapak Ibu gurunya juga bangga ini. Berarti alhamdulillah selama ini jadi gitu dia mendidiknya gitu. Nggak apa-apa disampaikan. Dari Fatih dulu. Dari Fatih ya. Kalau dari Fatih itu gurunya Pak Hairul. Pak Hairul, bisa. Pak Hairul. Ini Fatih. Ngapa itu? Karena cara pembelajarannya itu mudah ditangkap, dia tegas, cuman masuk gitu Pak. Iya. Ya, jadi dia memotivasi kayak
pemikirannya tuh harus maju gitu. Betul. Dan tema-tema yang dia sampaikan itu tema-tema untuk menjenjang ke depan gitu. Ya, memang untuk masa depan Iya, ya. masa depan. Ya dia ada bercandanya tapi juga ada memang untuk Seriusnya. seriusnya ya. Memang terukur Pak Hairul. Pak Hairul berarti. Oke, Seti, apakah sama? Sama. Oh sama. Luar biasa. Pak Anwar. Mungkin sama-sama IPA ini ya? Iya, sama-sama IPA Sama juga diajar bisa. PPKN ya? Iya. Kalau zaman mereka ini masih namanya PPKN. Kalau kurikulum Merdeka sekarang kalau nggak salah pendidikan Pancasila jadinya. Iya. Mapelnya itu. Nah, dan ya kalau guru-gurunya macam-macam, kebetulan mereka dapat satu guru ya. Iya. Sama-sama itu, Eti alasannya. Alasannya tuh karena apa ya, dia tuh sering menyampaikan pesan implisit di dalam pengajaran dia gitu Iya, loh Pak. iya. Kayak ada pesan tersiratnya gitu pasti di setiap pembelajaran dan juga nggak monoton. Terus Bermakna. orangnya juga humoris ya, iya. banget. Jadinya nggak bosen gitu kalau diajar sama beliau. Nggak cuman pelajarannya ada di buku Iya. ya, tapi kehidupan sehari-hari. Dan cerita yang biasa dia ceritakan tuh sangat relate dengan kehidupan nyata. Iya, Iya, betul. jadinya seru Jadi gitu, seru ya, excited. kita juga gampang nangkepnya ya kalau benar. digambarkan dengan kehidupan sehari-hari. Pakai Irul nih dua-duanya nih, wah, belum tergeser. Oke. Pak Ibu Guru luar biasa ini tentang guru yang menginspirasi tadi. Nah, kalau ngomong guru dan apa yang dididiknya itu biasanya ini berkaitan dengan apa yang diajarkannya, materinya ini. Nah, apakah sama PKN atau ini ada map lain nih yang favorit nih bisa dikatakan? Kalau ini kan Iya, benar. kayaknya nggak mesti seiringan sama guru Beda, favoritnya beda, ya. beda. Biasanya beda ini ya. Beda. Boleh nih, apa nih? Mapel favoritnya nih Fatih nih. Kamu tahu? Kalau mapel favorit itu tetap di PKN Tahu PKN dan ya? bahasa Inggris. Oh, ada tambahannya bahasa Inggris. Ah. Kenapa nih bahasa Inggris nih? Cuman lebih mau nambahin Mendalami ya? wawasan aja, Oh, Pak. iya. Misalkan kalau misalkan keluar-keluar gitu kan, paham bahasa Inggris. Ya. Jadi kalau misalkan untuk zaman sekarang kalau misalkan bisa bahasa Inggris tuh kayak cool boy. Iya, ya itu kayaknya sekarang memang harus semua ya. Iya. Iya. Ini di mana-mana sekarang udah levelnya era digital. Kita juga kalau nggak Iya. tahu apa yang kita tulis di media sosial bahasa Inggris nanti dapat harus nyari di Google dulu lah. Memang hampir rata-rata. Kalau PKN tadi alasannya masih PKN tadi bukan karena Pak Hairulnya, karena memang bakatnya di sana, Pak. Oke. Suka yang kayak soal masyarakatan atau debat segala macam. Oke, ini udah bisa ditebak ini larinya kemana nanti. PKN itu ada hukum, ada hak asasi manusia, warga negara, ada politik, ya, ada masyarakat. Gitu. Jadi Kalau aku bahasa Inggris aja. bahasa Inggris saja. Iya, bahasa Inggris. Sama alasannya tadi. Enggak, beda. Karena emang dari dulu, dari SD kali ya. Dari SD emang suka bahasa Inggris dan juga pernah dibimbelkan bahasa Inggris waktu SD. Jadi udah kayak emang suka banget bahasa Inggris dan juga emang itu tadi alasannya hampir sama. Bahasa universal. Jadi bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Jadi dia peringkat pertama di dunia. Betul. Bahasa yang paling banyak digunakan. Pantas tadi dari awal udah bahasa Inggris ya. Kode-kode. Oh, luar biasa ini. Bahasa Inggris hampir sama ini. Ya karena memang zaman sekarang itu tadi ya. Kita nggak bisa terlepas dari bahasa Inggris. Mungkin nanti juga kalau mau bekerja di level nasional ya, di pusat Jakarta atau yang sebagainya, itu biasanya akan diutamakan orang-orang yang memang punya kemampuan bahasa Inggris yang di atas rata-rata juga ya. Nah, itu mengikuti karir. Oke. Ini ngomong-ngomong anak SMA menyandang juga status remaja ini ya. Remaja itu nggak bisa kita lepaskan dari kehidupan sore gitu. Kita kan tahu juga nih. Kehidupan saya. Kita nggak terlalu jauh nih ya. Gen Z cuma beda tahun aja ya. Beda tahun nih. Bapak juga pasti tahu. Bapak juga masih Gen Z ya? Masih ini ya. Oh. Masih Gen Z gitu. Oh iya. Yang beda. Kalau sama kalian tuh mungkin 7 tahun. Nah, selisih 7 tahun. Nah, ini boleh diceritakan nih kehidupan anak SMA yang juga menyandang status remaja ini selain di sekolah nih, ya mungkin kegiatan sore sama kawan-kawannya ataukah sama setongkrongannya kalau cowok nih, apa berdasarkan hobi apa lah, gimana, pendaki apa ini, kayak kalau Bapak itu kan kalau nengok murid-muridnya pasti nengok dulu
gimana media sosialnya. Oh, Nah, ini biasanya daki-daki kayak ini. Nah, ini jalan-jalan dan sebagainya. Oke, boleh diceritakan tentang Hati. dari Heti. oh, oke. Jadi kegiatan aku di luar sekolah tuh biasanya kadang-kadang jogging sih. Jogging, ya, Kalau sore ya sama teman. sama teman-teman. Kegiatan fisik gitu lah. Ya, Ya, terus kalau misalnya nggak pas off tuh biasanya karate. karate, woi karate Iya, juga itu. di dojo. Nah, itu baru tahu Pak. Oh Ya, iya. udah lama. Udah lumayan lama, Oke. semenjak SMP. Wah, lama. Terus mungkin kalau kegiatan pribadi tuh nulis webpad sama baca buku. Nih, baca buku ya. Ya, Luar biasa, baca buku ini masih ada. Karena di kalangan SMA ini udah jarang ini ya yang mau baca buku. Paling di sekolah-sekolah pun kalau nggak gurunya nyuruh nggak baca. Kalau Fatih gimana? Kalau Fatih selayaknya laki-laki ya Pak, Iya, seperti tahu, kayak Bapak. kayak main motor, Oh, iya. ya laki-laki Motornya gitu. baru ini. Udah lama. Terus kayak main bola, main futsal gitu. Bola futsal, ya. Yang pastinya juga nongkrong hampir tiap malam gitu. Iya. Terus kalau misalkan lagi liburan atau itu daki Pak. Laki kan. Nah, Oke, mantap. cari ketenangan gitu. Ya, wah, sudah. Pokoknya nggak perlu diceritakan, laki-laki tidak bercerita. Itu. Jadi gambaran laki-laki sama cewek itu pasti kayak itu lagi depan setelah pulang sekolah ya, kalau nggak dia istirahat di rumah menulis ya, kalau baca menulis pasti cari kawan-kawan di luar ya, cari ya aktivitas olahraga, entah itu ngobrol-ngobrol santai ya. Kalau di Harga Makmur ini lumayan masih banyak tempat ininya ya, refreshingnya iya ya. benar. Masih enak, luar biasa, bersyukur juga kita. Oke. Nah ini kalau kumpulan-kumpulan tadi berarti circle-nya ini apa sama-sama SMA itu sendiri, apa ada dari sekolah lain atau yang udah bekerja gitu? Gimana kalau circle-nya? Paling banyak. Kalau yang dari Fatih, circle-nya itu campuran Pak. Campuran, Dari ya? SMA lain ada, yang udah kerja ada, gitu. Bahkan yang udah nikah pun ada, cuman dia jarang gabung. Iya, ini Cuman keren nih. ngawasin aja dia. Ya, bisa membaur ini, luar biasa ini Pak. Campuran. Jadi, Maksudnya tuh circle yang kita gitu Pak, atau gimana? iya, yang biasa misalnya sehari-hari sama mereka ya. Oh, satu sekolah. Satu sekolah Iya, itu lah satu ya. sekolah dan biasanya pelajar-pelajar sih. Iya, Oh, tapi ada juga yang maksudnya orang yang lebih tua atau yang udah bekerja gitu, Iya, ada juga. Saling sharing-sharing. Iya. Berarti juga masih termasuk yang pelajar-pelajar ya? Iya, Yang banyak pelajar. ya. Dari SMA lain ada? Ada. Ada juga ya. Iya, ada juga. Nah ini sebagai anak kelas 12 nih. Nah ini 12 IPA 4, 12 IPA 3. IPA 3. Perwakilan ya anak kelas 12. Nah, perwakilan anak Semanda. Apa sih langkah ke depan atau kelanjutannya nanti? Atau bisa dibilang kalau anak-anak kecil dulu bilang cita-citanya nanti mau jadi apa? Apakah nanti mau jadi mengambil profesi ini itu atau mau melanjutkan pendidikan misalnya kan. Nah ini boleh nih disampaikan nih biar kita tahu nih langkah-langkah kedepannya, kawan-kawan juga bisa mengambil ancang-ancang nih. Nah kira-kira yang harus dicontoh ini yang mana? Boleh dikasih gambaran. Fatih dulu, Fatih. Fatih dulu. Kedepannya gimana nih? Udah kelas 12 nih. Kedepannya untuk sudah SMA ya Pak? Udah tamat SMA nanti, Fatih bakal tes kedinasan mungkin Pak. Coba tes kedinasan. Iya, tes kedinasan. Fatih nggak tes polisi. Oh, nggak tes polisi? Iya, nggak. Terus kalau misalkan PDN ya biasanya? Kedinasan. Ada yang lain? Ada yang lain Pak. Ada yang lain. Jangan di-spill nanti, nyontek mereka. Sabar. Ini tanya di sekolah ya. Kedinasan yang pastinya. Kalau misalkan kedinasannya belum ada rezekinya, lanjut kuliah di UNIP, kalau nggak di UNP Padang. Oh, sudah ada ancang-ancang ya? Ya, udah ada. Kira-kira nanti mau jurusan apa itu kalau kuliah? Kalau jurusan itu antara FKIP atau FISIP. Kalau di-spill lagi jangan juga. Oke, sama FISIP ya? Pendidikan sama pengetahuan sosial politik. Oke, selaras itu memang, selaras. Oke. Dari biasa. Dari hati gimana? Kalau aku sih yang pasti melanjutkan pendidikan.
Oh, itu udah pasti. Ya, Ada udah yang pasti pendidikan ya. melanjutkan pendidikan. Nggak coba-coba Coba-coba mungkin bakal ada, kalau ada lihat kesempatan. lagi nanti ya. Ya, melihat lagi nanti Nah, ke depannya kayak gimana. Terus kalau apa kalau cita-cita, kira-kira ini kalau lanjut pendidikan jurusan apa ya? jurusan tuh masih ada beberapa opsi. Si. Gitu juga sama universitasnya masih ada beberapa opsi. Hmm. Tapi kalau misalnya ditanya Bahasa universitas Inggris. impian, Biasanya mungkin bahasa Inggris ini. enggak. Oh enggak. Rencana sih nggak ada mau ngambil itu. Oh enggak. Kalau misalnya ditanya univ impian tuh UGM. GM ya. Ya, Ya impian hampir semuanya mau ke sana ya. Karena memang kalau secara nasional UGM itu ya peringkat ya ya tiga masih besar favorit. ya, lima besar. UGM. Oke, itu ya langkah ke depannya ya. Ya, Mau ibaratnya ya kalau kita bicara juga SMA itu masih panjang perjalanannya. iya benar. Apalagi ya kalau Bapak aja yang level-level kami itu masih harapannya masih panjang, apalagi kalian itu ibaratnya Iya. masih bisa kuliah, masih bisa S1, masih 4 tahun, kemudian nanti ya bisa coba tes beberapa kali, masih banyak sekali. Kemudian juga bisa nyambi ibaratnya untuk memberi manfaat untuk masyarakat ya. Kalau Iya. kita sudah mulai paham, sudah mulai bisa menguasai satu ilmu, itu kalau bisa diterapkan kenapa tidak gitu kan. Nah, apalagi hobi membaca dan berkegiatan di lingkungan sosial juga ya pasti. Itu biasanya sudah tahu gimana keadaan di masyarakat, kemudian apa solusi yang bisa saya berikan walaupun sedikit gitu, walaupun kecil. Nah, luar biasa ini mereka ini sudah berpikir ke depan, sudah berpikir maju. Nah ini mungkin terakhir nih pertemuan kita hari ini. Sudah bertemu jarang, bertemu bentar pula, ya kan? Nah ini pesan dan kesan sebelum closing statement nanti ya. Pesan dan kesan untuk adik-adiknya kelas 10 dan kelas 11. Nanti biar mereka juga follow IG-nya. Ya. Nah, apa nih pesan dan kesannya karena udah pengalaman nih di SMA, apa aja tantangan terberat jadi anak SMA yang mungkin pengaruh-pengaruh yang harus dibentengi, kemudian apa yang harus dikejar, walaupun banyak pengaruh juga kita harus mengejar suatu target kan di SMA itu kan, walaupun juga sesuai dengan tema kita memang masanya untuk bersenang ya kan, kita juga sama-sama merasakan SMA, ada masanya juga memang di sisi lain kita harus berjuang. Karena hanya satu waktu itulah, satu momen itulah kalian SMA. Ya kalau misalnya cuma bersenang-senang aja SMP sudah bersenang-senang, SMA bersenang-senang aja, nanti kapan waktu berjuangnya juga kan? Perintis perjuangan dari SMA. Apa nih dari yang kalian yang merasakan langsung nih yang masih SMA sudah pengalaman kelas 12 yang perlu mereka ingat baik-baik adik-adiknya. Dari hati. Aku duluan. Oke. Mungkin dari kata-kata dulu kali ya. Jadi ada kata-kata tuh gini. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Jadi kalau misalnya kalian mau menang, kalian harus bertaruh dulu. Entah itu dari segi pikiran, waktu, ataupun tenaga. Dan orang-orang yang biasanya memenangkan suatu hal, itu tuh orang-orang yang berani keluar dari comfort zone mereka. Orang-orang yang berani keluar dari zona nyaman mereka. Terus, menurut aku, anak SMA, apalagi seorang pelajar itu harus punya 3 hal ini. Yang pertama tujuan. Yang kedua jati diri, dan yang ketiga adalah role model. Yang pertama tujuan. Kenapa tujuan? Karena ketika kita memiliki tujuan, kita tuh selalu berusaha atau berambisi untuk mewujudkan tujuan kita, bagaimanapun caranya, baik itu secara sadar maupun tidak sadar. Yang kedua, jati diri. Kalian harus tahu jati diri kalian itu sebenarnya siapa. Biar kalian tuh nggak FOMO-FOMOan, ikut-ikutan orang lain. Terus yang terakhir adalah role model. Kalian harus punya role model sebagai seorang pelajar. Role model yang benar-benar bisa kalian contoh sebagai orang yang itu tuh nanti bakal mempengaruhi kehidupan kalian dengan sisi-sisi positif dari diri mereka. Mungkin itu, Pak. Itu, wah luar biasa, lengkap sekali ya. Ada tujuan, jati diri, ada dan jati juga diri, dan ada role role model. Itu yang terakhir tadi. Yang harus dipegang oleh kalian kelas 10 dan kelas 11. Oke, terima kasih Heti, Fatih. Dari Fatih untuk mereka. Untuk adik-adik kelas 10 dan kelas 11, singkatnya saja, saya ingin menyampaikan tumbuh lebih baik. Tumbuh lebih baik. Berarti harus terus ada peningkatan dan harus
peningkatan itu lebih baik dari sebelumnya. Ya. Oke, luar biasa. Karena kita tahu kalau kita itu nggak bisa lepas dari lingkungan yang mungkin belum luar biasa bisa mengendalikan dirinya sendiri ya. Ya. Tapi kita juga punya kewajiban untuk terus menggiring mereka ya dimanapun mereka berada. Ya mungkin ikut sama-sama nongkrong, sama-sama kalau ada event, kegiatan, sama-sama gabung. Tetapi kita tetap harus ada prinsip pijakan bahwa ke depan kita harus menjadi orang yang lebih baik terus ya. Ya. Yang memberikan suatu motivasi dan inspirasi bagi semua orang. Karena kita adalah gambaran, kalian adalah contoh orang-orang yang terdidik. Ya. Kalau nanti di masyarakat capnya atau citranya buruk, nanti ya untuk apa kita sekolah begitu Iya, kata benar. orang-orang ya, nah, menghabiskan biaya dan menghabiskan waktu. Oke, terima kasih banyak ya, Iya. Pati dan Heti. Ada closing terakhir nggak? Cukup. Cukup ya. Cukup. Pati cukup. Yang pasti tumbuh lebih baik. Lebih baik ya itu sampai 3 kali nanti ya. Oke, itu teman-teman semua ya sahabat. Tentunya dari kalangan pelajar ya, kemudian dari teman-teman yang ada di luar sana maupun teman-teman sahabat pemirsa yang ada di tempat ya, mungkin barangkali sedang bekerja keras berjuang hari ini tetap ikuti prosesnya, kemudian berikan yang terbaik, jangan sampai hari-hari kita terbuang sia-sia seperti itu ya. Menjadikan orang yang setiap harinya harus lebih baik, kemudian menjadi contoh atau role model bagi orang-orang yang lainnya. Kemudian yang paling penting adalah sebagai remaja kita harus tahu nih kondisi yang ada di sekitar kita sekarang, bagaimana keadaannya baik secara nasional maupun regional ya daerah kita, kemudian juga secara dunia ya, kalian pasti juga tahu ya sekarang yang terjadi di dunia. Kemudian juga yang pastinya yang ada di dalam sekolah kita sendiri, jangan sampai nanti yang terjadi di dalam sekolah atau berita-berita terbaru, kemudian kegiatan-kegiatan itu kita tidak mengikuti atau bahkan masyarakat sekitar bertanya saja kita tidak tahu. Nah, oke, boleh sebelum ditutup sapa dulu Bapak Ibu wali kelasnya atau Bapak Ibu guru di SMA 2. Nah, terima kasih sudah ya membersamai sampai hari ini dan jangan lupa terus memberikan motivasi untuk kita. Oke, sedikit boleh motivasi termasuk closing ini. Ucapan terima kasih pada Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sampai sejauh ini selama kurang lebih 3 tahun kami di SMA sudah memberikan banyak pembelajaran baik itu dari segi pengetahuan maupun dari segi bagaimana cara kita harus bertindak ataupun berlaku sesuatu terhadap orang lain. Siapa wali kelasnya? Wali kelasnya Ibu Delva. Ibu Delva. Ibu izin bawa bentar. Tapi Terima kasih untuk guru-guru Semanda, untuk teman-teman Ansera, ya betul sekali. untuk anak-anak Semanda yang di kelas 10 dan kelas 11 semuanya. Fatih mewakili siswa jadi lebih baik. Oke, wali kelasnya Pak AB. Oh, Pak Absir ya, Pak Absir. Nih, minjam bentar, Pak Absir. Mereka sudah selesai ya, alhamdulillah. Jadi pertemuan kita hari ini luar biasa nih. Heti sama Fatih, terima kasih ya sudah hadir. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa menjadi ibaratnya perjalanan yang panjang nanti ke depannya bagi kalian ya. Berdua, teman-teman kelas 12 dan nanti akan diteruskan oleh adik-adik kelas 11 dan kelas 10. Yang memang harusnya banyak orang-orang yang memberikan inspirasi mestinya. Kalau misalnya kita berbicara hari ini, kalian sebagai siswa-siswi, sebagai guru itu ya pasti kita tahu keadaan anak SMA zaman sekarang ya. Ya, mayoritas masih jauh lah dari kata yang patut seperti itu sebagai anak-anak remaja yang memang orang-orang yang terdidik. Tapi itu tadi catatannya yang tidak putus-putus kita terus suarakan, yaitu harus ada orang-orang baik yang terus menampilkan dirinya, terus memberikan ajakan bersuara, kemudian menjadi itu tadi role model. Jangan sampai yang jadi role model terus orang-orang yang buruk, yang mempengaruhi seperti itu. Akhirnya ibaratnya kalau air terus-terusan itu tambah hitam, nggak ada air jernih yang menyiram. Ya, kalau kita ibaratkan segelas air itu yang keruh,
kalau disirami air jernih lama-lama akan hilang kekeruhannya dan menjadi jernih. Nah, maka dari itu untuk semuanya, termasuk kita semua, jadilah orang-orang yang menjadi panutan yang terbaik dan mengambil contoh tauladan dari orang-orang. Itu saja pertemuan kita sore hari ini, ya. Mudah-mudahan kita akan bertemu di lain waktu dengan keadaan yang jauh lebih baik dari hari ini. Amin. Itu saja. Jangan lupa like, komen, dan Subscribe. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.